Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadaina laula an hadanallah. Amma ba'du. Yang terhormat Dewan Juri Lomba Pidato yang arif dan bijaksana, yang saya hormati Bapak Ibu pendamping serta tak lupa teman-teman generasi muda yang berbahagia. Segala puji hanya milik Allah Azza wa Jalla, pemilik ilmu dan bahasa yang telah mempertemukan kita pada kesempatan penuh makna. Salawat berbingkai salam senantiasa tercurah limpahkan kepada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sang pembawa risalah yang sabdanya menjadi pelita di tengah kegelapan dunia. Hadirin yang saya hormati, pada kesempatan yang baik ini, saya Nimas Hanum Al-Hijriah dari SMA Negeri 1 Banjarnegara akan menyampaikan sebuah pidato yang berjudul Menguatkan Identitas Nasional Bahasa Indonesia di Era Digital. Dewan Juri yang saya hormati dan teman-teman generasi muda yang berbahagia. Selama 97 tahun sejak dikukuhkan dalam Sumpah Pemuda 1928, bahasa Indonesia telah menjadi bahasa persatuan di tengah keberagaman. Ia bukan hanya sekedar alat tukar kata, melainkan identitas bangsa. Hadirin yang saya hormati, menurut kompas.id, tren menggunakan kata-kata atau istilah asing bersamaan dengan bahasa Indonesia semakin digemari masyarakat. Ungkapan seperti by the way, guys, FOMO, flexing hingga healing begitu mudah melekat di telinga dan terasa penuh gaya. Fenomena serupa tampak pula pada ruang publik seperti iklan, papan reklame, hingga poster yang kerap menampilkan kata sale, discount, close, dan open untuk menghadirkan kesan modern. Bahasa asing memang sudah sangat melekat dalam kehidupan sehari-hari, terutama di era digitalisasi. Tetapi jangan sekali-kali kita sebagai generasi penerus bangsa justru melupakan identitas bangsa sendiri. Hadirin yang berbahagia, dikutip dari website kemlu.go.id, bahasa Indonesia menjadi bahasa ke-10 yang diakui sebagai bahasa resmi Konferensi Umum UNESCO pada tanggal 20 November 2023 di Markas Besar UNESCO, Paris, Prancis. Menariknya lagi hadirin, bahasa Indonesia menjadi satu-satunya bahasa di kawasan Asia Tenggara yang terpilih sebagai bahasa resmi konferensi internasional, yaitu konferensi PBB. Alasannya, bahasa Indonesia memiliki status sebagai bahasa dengan jumlah penutur yang sangat besar, memiliki nilai sejarah yang kental yaitu sebagai bahasa persatuan, serta kekuatan diplomasi Indonesia yang aktif di forum internasional. Hadirin yang berbahagia, kita sebagai generasi penerus bangsa wajib melakukan tindakan nyata sebagai upaya memperkuat identitas nasional bahasa Indonesia. Di antaranya yang pertama, menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar di berbagai forum resmi, seperti pada saat konferensi, seminar, lokakarya, dan lain sebagainya. Yang kedua, bangga menggunakan bahasa Indonesia di media sosial, seperti menggunakan bahasa Indonesia di takarir atau caption, komentar, dan unggahan media sosial. Terus yang ketiga, menghadirkan konten kreatif lokal berbahasa nasional, seperti membuat podcast atau siniar, vlog, dan poster. Yang keempat, mendorong literasi digital berbahasa Indonesia, mengembangkan aplikasi dan game berbahasa Indonesia. Hadirin yang saya hormati, bahasa Indonesia adalah wajah bangsa. Di era digital, ia bukan sekedar warisan, melainkan tameng identitas bangsa. Oleh karena itu, mari kita jaga, kuatkan, dan kembalikan marwah serta harkat dan martabatnya agar bahasa Indonesia terus hidup selaras sebagai simbol persatuan dan kebanggaan nasional. Demikian pidato yang dapat saya sampaikan. Jika ada salah, mohon dimaafkan. Lidah tanpa kata tak mampu berbicara. Bangsa tanpa bahasa tak punya jati diri. Mari kita jaga bahasa Indonesia bersama-sama agar tegak abadi menjadi identitas bangsa di era digitalisasi. Saya Nimas Hanum Al-Hijriah mohon pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.